Pentingnya motivasi dalam organisasi. Motivasi organisasi adalah suatu keahlian dalam mengarahkan pegawai dan organisasi agar mau bekerja berdasarkan tujuan yang ingin dicapai. Manusia akan termotivasi oleh kebutuhan yang dimilikinya. Pendapat ini sejalan dengan Robin yang mengemukakan bahwa motivasi organisasi adalah kesediaan untuk mengeluarkan tingkat upaya yang tinggi untuk tujuan organisasi yang dikondisikan oleh kemampuan upaya itu dalam memenuhi beberapa kebutuhan individual. Motivasi ini dapat pula dikatakan sebagai energi untuk membangkitkan dorongan dalam diri. Terkait dengan motivasi organisasi, 5 fungsi utama manajemen adalah planning, organizing, staffing, leading, dan controlling. Pada pelaksanaan, setelah rencana dibuat, organisasi dibentuk dan disusun personalian. Langkah berikutnya adalah mengusahakan atau mengarahkan anggota menuju ke arah yang tujuan yang telah ditentukan. Fungsi pengarahan ini secara sederhana membuat anggota melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang diinginkan dan harus mereka lakukan. Motivasi sudah jelas sangat dibutuhkan dalam diri setiap orang. Selain untuk menghilangkan kejenuhan, juga untuk bisa meraih segala sesuatu yang dicita-citakannya. Secara individual, upaya motivasi bisa dilakukan melalui upaya-upaya mengontrol, menilai, lalu memotivasi diri sendiri. Namun ada kalanya kesadaran untuk memotivasi diri tidak muncul dalam diri seseorang. Karena itu diperlukan motivasi eksternal yang bisa berasal dari keluarga, teman, guru, dan lainnya. Penerapan motivasi dalam organisasi. A. Motivasi prestasi atau achievement motivation adalah dorongan dalam diri individu untuk mengatasi segala tantangan dan hambatan dalam upaya mencapai tujuan. Sejumlah karakteristik menunjukkan para pegawai yang berorientasi prestasi. Mereka bekerja keras apabila mereka memandang bahwa mereka akan memperoleh kebanggaan pribadi atas upaya mereka. Apabila hanya terdapat sedikit resiko gagal, dan apabila mereka mendapat balikan spesifik tentang prestasi di waktu lalu. B. Motivasi afiliasi atau affiliation motivation adalah dorongan untuk berhubungan dengan orang-orang atas dasar sosial. Perbandingan antara pegawai yang bermotivasi karena berprestasi dengan pegawai yang bermotivasi karena afiliasi menggambarkan bagaimana kedua pola itu mempengaruhi perilaku. Orang-orang yang bermotivasi prestasi bekerja lebih keras apabila penyedia mereka menyediakan penilaian rinci tentang perilaku kerja mereka. Sedangkan orang-orang yang bermotivasi afiliasi bekerja lebih baik apabila mereka dipuji karena sikap dan kerjasama mereka yang menyenangkan. C. Motivasi kompetensi atau competence motivation adalah dorongan untuk mencapai keunggulan kerja, meningkatkan keterampilan pemecahan masalah, dan berusaha keras untuk inovatif. Orang-orang yang bermotivasi kompetensi juga mengharapkan adanya hasil yang berkualitas tinggi dari rekan mereka dan mungkin merasa tidak sabar apabila orang yang bekerja dengan mereka tidak melakukan pekerjaan dengan hasil yang baik. D. Motivasi kekuasaan atau power motivation adalah dorongan untuk mempengaruhi orang-orang, mengubah situasi, dan cenderung bertingkah laku otoriter. Orang-orang yang bermotivasi kekuasaan merupakan manajer yang istimewa apabila dorongan itu lebih tertuju pada kekuasaan pribadi. Kekuasaan lembaga adalah kebutuhan untuk mempengaruhi perilaku orang-orang demi kebaikan organisasi secara keseluruhan. C. Teknik membangun motivasi. Teknik memotivasi harus dapat memastikan bahwa lingkungan di mana mereka bekerja memenuhi sejumlah kebutuhan manusia yang penting. Beberapa cara perlu dilakukan untuk dapat memotivasi. A. Menilai sikap adalah penting bagi manajer untuk memahami sikap mereka terhadap bawahannya. Pikiran mereka dipengaruhi oleh pengalaman mereka dan akan membentuk cara bagaimana berperilaku terhadap semua orang yang dijumpai. Kekuatan yang mendorong manajer secara kuat mempengaruhi perilaku motivasional. Karena itu, penting untuk memahami asumsi dan prioritas, memberi perhatian terutama pada ambisi pribadi dan organisasi, sehingga dapat memotivasi orang lain dengan efektif. B. Menjadi manajer yang baik.
Manajer sering mengikuti kursus-kursus mempelajari kepemimpinan, tepati good leader tidak perlu menjadi good manager. Kepemimpinan hanya satu bagian untuk menjadi manajer, dan manajer sukses memerlukan keterampilan kepemimpinan, sedangkan kemampuan lainnya sama pentingnya. C. Memperbaiki komunikasi. Komunikasi antar manajer dengan bawahan dilakukan dengan menyediakan informasi secara akurat dan detail secepat mungkin. Informasi menyangkut apa yang ingin diberitakan manajer maupun apa yang ingin mereka ketahui. Beberapa alat komunikasi dapat dipergunakan seperti elektronik, pertemuan, jurnalisme internal, internal marketing, papan pengumuman, dan telepon. Sistem manajemen terbuka memfasilitasi pertukaran informasi dan pandangan di antara tim. Kemungkinan manajer dan bawahan bekerja bersama secara efektif. Bawahan perlu dijaga agar selalu mendapat informasi, karena tanpa informasi dirasa sebagai ketidakpastian yang pada gilirannya membuat demotivasi. D. Menciptakan budaya dan menyalahkan. Setiap orang yang mempunyai tanggung jawab harus dapat menerima, memperbaiki kesempatan keberhasilan di masa yang akan datang. Pelajaran dari kegagalan adalah sangat berharga, tidak hanya bagi individu yang terlibat, tetapi juga bagi organisasi. Mengambil sikap konstruktif dan simpatik pada kegagalan akan memotivasi dan mendorong bawahan. Menghukum kegagalan atau memotivasi berdasar ketakutan tidak akan menciptakan keberhasilan jangka panjang. Menangkan kerjasama. Komponen dasar dari lingkungan motivasional adalah kerjasama yang harus diberikan manajer kepada bawahan, dan sebaliknya diharapkan dari mereka. Adalah penting mengawasi dan mendukung bawahan, namun perlu dipastikan tidak merusak motivasi di tempat pekerjaan. Apabila bawahan meyakini bahwa manajer menghalangi jalur karirnya, maka akan cepat menjadi demotivasi. Sebagai pekerjaan, manajer adalah memperkuat karir mereka, sehingga harus menekankan pentingnya menjaga yang sangat baik. Dalam memberikan dukungan perlu diingat bahwa kita tidak boleh memberikan janji yang tidak mungkin kita berikan. Memberikan insentif yang murah atau mudah adalah cara yang sederhana dan penting untuk memenangkan dan memelihara kerjasama. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara menyampaikan pengakuan di depan publik, memberi penghargaan tertulis, dan melalui pertemuan yang meningkatkan moral. F. Mendorong inisiatif. Tanda yang pasti untuk motivasi tinggi adalah banyaknya inisiatif. Kemampuan mengambil inisiatif tergantung pada pemberdayaan dan lingkungan yang mengenal kontribusi. Semakin banyak kita mengharapkan orang, semakin banyak mereka memberi selama kita mendukungnya. Untuk itu, orang perlu diberi kesempatan menggunakan inisiatifnya sendiri. Apabila mungkin, semua bawahan perlu diberi dorongan untuk mencapainya dengan menetapkan target tinggi tetapi realistik. Selanjutnya, aspek-aspek motivasi. Menurut Hasibuan tahun 2009, beberapa aspek yang mempengaruhi motivasi dalam diri seseorang adalah sebagai berikut. Yang pertama, kebutuhan fisiologis. Kebutuhan untuk mempertahankan hidup, yang termasuk dalam kebutuhan ini adalah makan, minum, perumahan, udara, dan sebagainya. Keinginan untuk memenuhi kebutuhan ini merangsang seseorang berperilaku dan giat bekerja. Yang kedua, kebutuhan akan rasa aman. Kebutuhan akan kebebasan dari ancaman, yakni rasa aman dari ancaman kecelakaan dan keselamatan dalam melaksanakan pekerjaan. Kebutuhan ini mengarah kepada dua bentuk, yakni kebutuhan akan keamanan jiwa, terutama keamanan jiwa di tempat bekerja, dan mengerjakan pekerjaan kebutuhan akan keamanan harta di tempat pekerjaan pada waktu bekerja. Kemudian yang ketiga, kebutuhan sosial atau afiliasi. Kebutuhan sosial
teman, afiliasi, interaksi, dicintai dan mencintai, serta diterima dalam pergaulan di kelompok pekerja dan masyarakat lingkungannya. Pada dasarnya, manusia normal tidak mau hidup menyendiri seorang diri di tempat terpencil. Ia selalu membutuhkan kehidupan berkelompok. Yang keempat, kebutuhan yang mencerminkan harga diri, kebutuhan akan penghargaan diri dan pengakuan serta penghargaan prestis dari karyawan dan masyarakat lingkungannya. Idealnya, prestis timbul karena adanya prestasi, tetapi tidak selamanya demikian. Akan tetapi, tidak perlu diperhatikan oleh pimpinan bahwa semakin tinggi kedudukan seseorang dalam masyarakat atau posisi seseorang dalam organisasi, semakin tinggi pula prestisnya. Prestis dan status dimanifestasikan oleh banyak hal yang digunakan sebagai simbol status itu, Pak. Jenis-jenis motivasi. Menurut Arif dan Tanjung tahun 2004, motivasi dikelompokkan dalam dua jenis, yaitu yang pertama, motivasi positif. Memotivasi dalam memberikan hadiah kepada mereka ataupun diri sendiri yang termotivasi untuk berprestasi. Baik dengan motivasi positif, semangat seorang individu yang termotivasi tersebut akan meningkat karena manusia pada umumnya senang menerima yang baik-baik. Yang kedua, motivasi negatif. Memotivasi dengan memberikan hukuman kepada mereka ataupun diri sendiri yang berprestasi kurang baik atau berprestasi rendah. Dengan memotivasi negatif ini, semangat dalam jangka waktu pendek akan meningkat karena takut akan hukuman, tetapi untuk jangka waktu panjang dapat berakibat kurang baik.